Hai, kembali lagi bersama dengan Anak Saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham di Indonesia. Buat teman-teman, sebelumnya disclaimer on bahwasanya sifat yang kita berikan hanya informasi dan edukasi, jadi untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman, jangan lupa juga untuk selalu like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini agar channel ini selalu bisa berkembang di setiap harinya, dari hari ke hari ya, untuk bisa membantu kita terus. Teman-teman bila ingin punya masukan, informasi ataupun sesuatu yang ingin dibahas, mungkin bisa komen ya di kolom komentar. Baik teman-teman, kita coba buka dulu dari IHSG ya. IHSG di perdagangan Jumat 3 Februari 2023 ditutup menguat 0,3% di area 6911 ya. 6911-nya tertahan di area kuat MA 100-nya sebagai area resist kita ya teman-teman. Sebelumnya sudah kita infokan area resistnya akan menguji ke area ini. Dalam beberapa waktu ke depan IHSG masih akan bergerak mix ya. Dan juga kalau kita lihat secara pergerakan MACD dan swastiknya juga sudah berada di wilayah positifnya, meskipun secara swastik sudah berada di wilayah overbought-nya ya. IHSG kemungkinan akan bergerak mix ya antara 6.935 sampai dengan 6.866 ya. Perhatikan wilayah ini. Jadi mungkin masih akan bergerak mix dulu sebelum nantinya akan kembali menguat. Terlebih di swastiknya juga sudah berada di overbought, mungkin ini bisa melemah dulu ya, bisa turun dulu sampai nanti akhirnya mungkin menguat lagi, dan mungkin bisa diperhatikan untuk IHSG-nya di area 6866 karena itu juga akan berpengaruh kepada saham-saham yang lain. Teman-teman, coba kita memiliki beberapa wishlist kita ya. Untuk yang pertama, wishlist kita ada di BBRI ya. BBRI sebelumnya sudah kita gambarkan ya, pada perdagangan hari Kamis sudah sempat kita bahas juga, menguji di area MA 100-nya sebagai resiko dan ternyata berhasil break, bahkan ditutup di atas MA 60-nya ya, ditutup menguat 3,26% di area 4750-nya untuk IHSG. Dalam jangka menengahnya kita masih optimis untuk IHSG bergerak ke wilayah ini, tapi perhatikan lagi teman-teman, ini karena juga secara swastik sudah overbought, secara MACD masih bergerak cukup baik ya, ada penguatan kembali, secara volume juga transaksinya cukup baik. Tapi untuk teman-teman ya bisa perhatikan wilayah ini ya nanti ya, mungkin bisa menguji area situsnya di sini ya. Ini agak cukup lebar untuk wilayahnya. Sebagai gambaran view kita melihatnya IHSG masih akan untuk BBRI untuk BBRI masih akan menguji sampai dengan area 4645 ya. Untuk yang belum punya barang mungkin bisa perhatikan untuk masuk di area 4645. Dalam jangka panjangnya masih akan menguji sampai dengan area 5000-nya untuk untuk BBRI, untuk BBRI. Bagaimana secara pergerakan foreign? Coba kita lihat ya. Pergerakan foreign untuk BBRI ya, ada akumulasi asing besar sekali ya ini ya, 500 miliar. Wah, keren. Jadi untuk BBRI keren ya. Mungkin bisa perhatikan ini sebelumnya sempat merah, cukup buangan cukup banyak ya. Ini menandakan distribusi cukup banyak untuk saham BBRI, tapi kita lihat sudah mulai ada akumulasi cukup besar, didukung juga dengan pergerakan secara angkanya ya, secara gainnya juga bertumbuh 3% perdagangan kemarin untuk saham BBRI. Kemudian sebagai pesaing dekatnya BBRI ada Bank BBCA. Coba kita lihat juga ya, BBCA gambaran kita nih ya, tepat menguji di area 8700-nya ya sebagai area resistnya teman-teman. BCA pada perdagangan Jumat kemarin juga ditutup menguat 2,96%, 8.700 ya closingnya. Untuk BBCA dalam waktu dekat mungkin akan menguji 8850 sebagai area resist berikut, dan apabila berhasil break kembali
bisa menguji sampai dengan area 9.300-an dalam jangka waktu menengahnya ya. Untuk BBCA bagi yang belum punya barang, perhatikan BBCA mungkin masih akan bergerak mix juga. Bisa perhatikan untuk wilayah di 8475 sampai dengan wilayah 8400-nya sebagai titik entry. Secara pergerakan MACD bergeraknya juga positif, secara swastik masih ada peluang untuk kembali menguat besok ya. Bisa perhatikan wilayah ini ya, wilayah 8850-nya sebagai wilayah resist berikutnya. Sebagaimana dengan pergerakan asingnya, coba kita lihat untuk BBCA. Ya, BBCA kalau kita lihat dalam 11 hari terakhir juga ini mungkin imbang ya. 6 hari merah, 1 hari hijau. Tapi akumulasi kemarin juga cukup baik ya kalau kita lihat. Setiap ada akumulasi kita lihat di sini pergerakan BBCA juga menguat ya. Kalau ada buangan menurun, tapi ketika ada akumulasi menguat. Jadi sejalan dengan pergerakan asingnya. BBCA kemarin ada net buy asingnya senilai 408 miliaran. Kita masih optimis untuk BBCA masih akan bergerak uptrend terus ya. Ini ya untuk BBCA masih bergerak uptrend ya. Perhatikan 8.850 sebagai resist berikutnya. Teman-teman, masih dari perbankan besar BBNI. Ya, BBNI kita sudah sempat gambarkan ya untuk modelnya. Pergerakannya ini sudah sempat menguji ke wilayah ini, tertahan di resist, memantul ke bawah. Sudah 5 hari perdagangan merah ya. Kemudian di Jumat kemarin BNI ditutup tertahan di area MA60-nya, ditutup di 9.300. Secara pergerakan swastik kembali ada golden cross. Kita suka ini ya, kita cukup suka untuk ketika ada golden cross. Kemudian secara MACD kembali menguat juga. BBNI dalam view dekatnya akan menguji area 9.600 ya teman-teman, akan menguji area 9.600 untuk kemudian nanti dalam jangka menengahnya kembali ke area 9.900 sebagai resist kuatnya. Untuk BBNI kita masih optimis ya, terlebih bulan 2 ini ya, setelah hampir semua perbankan rilis ya Q4-nya, BBNI juga menjadi bank dengan keuntungan terbesar sepanjang sejarah kalau tidak salah ya, sampai dengan 16 triliun. Bagaimana pergerakan asing untuk BBNI? Coba kita cek di sini, teman-teman. BBNI, ya, BBNI tidak ada divergen ya. Ini hanya satu aja nih, ketika ada akumulasi tapi harganya melemah. Selebihnya ini ada akumulasi dan masih melemah. Hari Jumat kemarin akumulasinya cukup besar, 112 miliar. 112 miliar di harga 9.300 sebagai closingnya, ya. Ada kenaikan 200 poin, jadi di open di 9.100 ya, dengan gain 2,19%. Secara pergerakan net buy-nya kita sudah melihat ini ada menuju ke arah positif ya. Jadi kita berharap untuk BBNI mungkin besok ada akumulasi dengan penguatan harga kembali. Kita perhatikan secara teknikal kembali ya, dalam view dekat akan menguji area 9.600 teman-teman untuk BBNI, dan juga mungkin dalam jangka menengahnya akan kembali menguji area kuatnya di area 9.900 untuk BBNI. Berikutnya bank yang mengklaim bahwa mereka adalah perbankan dengan digitasi terbaik saat ini ya, dengan Livin, Kopra, dan Smart Branch-nya. Ada Bank Mandiri. Bank Mandiri kemarin juga ditutup menguat 2,06%, ditutup closing di 9925. 9925 masih tertahan di area kuat MA100-nya ya untuk Bank Mandiri. Secara pergerakan masih kembali menguat. Secara pergerakan swastik juga menguat ya. Secara volume mungkin belum terlalu besar ya, karena sebelumnya ada buangan yang cukup besar ya. 3 hari terakhirnya masih bergerak di wilayah ini. Kita melihat kalau untuk BMRI sudah kita gambarkan di sini akan bergerak mix ya. Masih akan bergerak mix mungkin dari area 9575 sampai dengan wilayah 10.100-nya. 10.125-nya teman-teman bisa perhatikan. Mungkin yang belum punya bisa coba antri aja mungkin besok ya. Kalau misalnya ingin ambil posisi bisa perhatikan wilayah 9.650 sampai dengan 9.700-an sebagai wilayah entry-nya. Apabila break ke bawah itu mungkin bisa perhatikan untuk keluar dulu teman-teman. BMRI kita akan menguji dulu area gapnya ya. Ada gapnya di area 9.000 berapa nih? Oh, area 10.200 sampai dengan area 10.400-nya ada area gap di sini ya.
kemungkinan dalam beberapa waktu dekat aja ini kalau Bank Mandiri ini akan nutup gap nih. Bagaimana dengan pergerakan asingnya? Coba kita lihat untuk BMRI. Oh, kebanyakan BMRI. Oke. Ya, setelah sebelumnya tadi mungkin coba kita lihat kembali untuk teknikalnya ya. Ini ada perjuangan besar nih Bank Mandiri. Ada setelah ini ada buangan cukup banyak. Kemudian bergeraknya masih tertahan di wilayah ini ya. Untuk wilayah sideways-nya, teman-teman, untuk Bank Mandiri secara pergerakan asing dari 11 hari terakhir baru saja ada akumulasi kemarin di Jumat 3 Februari 2023-nya 80 miliar net. Teman-teman, mungkin view kita untuk Bank Mandiri ya, untuk Bank Mandiri justru ini permulaan yang baik ya teman-teman. Bank Mandiri untuk kembali menguat dan akan menguji sampai dengan area tadi 10 ribuannya untuk Bank Mandiri. Saham berikutnya yang akan kita bahas ada saham ayam-ayaman Java. Saham Java ya, kita sudah sempat bahas juga. Ada beberapa resist yang kita berikan. Ternyata hari ini Jumat kemarin ya 3 Februarinya tertahan pas di area EMA 100-nya, ditutup menguat 1365 0,74%. Pergerakan ini kalau kita lihat sekilas di sini ya, secara swastik juga cukup nurut ya ini pergerakannya dengan pergerakan candlenya. Secara pergerakan MACD sudah mulai menunjukkan ada area penguatan. Teman-teman, untuk Java bagi teman-teman yang ingin ambil posisi bisa perhatikan area-area ini ya. Bisa perhatikan area MA 100-nya di area 1365-nya juga sampai dengan 1390-nya teman-teman. Untuk sebagai area entry-nya bisa perhatikan untuk antri di situ. Dalam jangka menengah untuk Java akan menguji sampai dengan area 1423. Jadi ini kita melihatnya secara candle ya, cukup menarik nih ya kalau kita melihat sekilas ini. Baik teman-teman, untuk Java kenapa ini menjadi menarik untuk kita? Kalau kita lihat di sini teman-temannya ada pola ini ya. Ada pola yang cukup menarik ya, ada cup and handle. Nih. Ini untuk handle-nya ya. Nah, kalau target keuntungan mungkin kita bisa melihat ya, mungkin bisa kita cek di sini. Sorry. Ya. Oke. Mungkin masih bisa sampai dengan ya sini ya untuk areanya, atau mungkin sampai dengan di sini ya. Nah, pas menguji dengan area ini. Dalam jangka menengahnya untuk pergerakan Java ya, Java masih kita untuk menarik, tapi teman-teman perhatikan juga sebagai area resist berikutnya ada di 1423, 1420-an ya, 1420-an. Untuk sebelumnya nanti akan menguji sampai dengan area 1520-annya untuk Java. Bagaimana dengan pergerakan asingnya? Ya, Java selama 11 hari terakhir selalu saja ada akumulasi ya dari asing. Kemarin juga ditutup 3 miliar ya net asingnya ya untuk pergerakan Java. Jadi ini menurut kita masih sangat menarik untuk pergerakan saham Java ya. Cuman perhatikan teman-teman, untuk yang berani ambil posisi mungkin bisa perhatikan wilayah 1365-nya sebagai area resistnya apabila berhasil break, dan juga bisa bergerak sebagai area support berikutnya ketika Java nanti berhasil bergerak ke atas kembali ya untuk Java. Dan ada satu saham lagi yang menurut kita cukup menarik ya, ada JSMR. Ya, ini sudah sempat kita show di sini ya, bahwasanya ada pergerakan volume yang cukup besar, kemudian berhasil break sampai di MA 100-nya hari ini. Kemarin Jumat perdagangan kemarin ya. Untuk Jasa Marga ditutup menguat 3,6%, ditutup 3,6% di area 3.450-nya. Secara pergerakan swastik masih sudah berada di wilayah overbought-nya. Secara MACD masih menunjukkan penguatan kembali ya, ditopang dengan volume perdagangan yang cukup besar. Jasa Marga menarik sekali ya teman-teman. Perhatikan wilayah ini sebagai wilayah resist berikutnya. Ini sudah berada di wilayah resistnya ya, di sini sebelumnya. Sekarang
Kemudian bisa perhatikan juga wilayah ini. Ya, di sini juga ya. Perhatikan untuk jasa marga view kita dalam waktu dekat masih menguji 3.550-nya dan juga 3.620-nya. Teman-teman, sebelum nanti untuk jasa marga kembali menguji ke area kuatnya ya. Nih bertepatan semua ya, tipis-tipis hampir sama ya. Oke, hampir sama di sini. Sudah. Jasa marga ya, secara pergerakan asing bagaimana? Coba kita perhatikan. JSMR. Ya, secara pergerakan asing 11 hari terakhir hampir seluruhnya ada akumulasi ya. Secara net seluruhnya ada net. Kemudian secara pergerakan net buy-nya ini terus menguat ya teman-teman. View kita juga cukup menarik untuk jasa marga. Buat teman-teman, sebelumnya kita sudah sempat notice untuk jasa marga ya. Bisa dilihat di video-video sebelumnya untuk teman-teman bagaimana kita melakukan analisa terhadap saham-saham yang menurut kita bisa berpotensi untuk cuan. Teman-teman perhatikan juga untuk segala posisi entry-nya, jadi bisa tentukan risk and reward-nya sendiri teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman selalu sehat terus, bisa trading, bisa investasi dengan kondisi yang prima agar bisa berpikir jernih dan juga menghasilkan cuan-cuan yang maksimal. Kita selalu berdoa untuk teman-teman selalu bisa cuan terus ya untuk di sahamnya. Buat teman-teman sekali lagi bantu kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kita selalu berkembang di setiap harinya ya. Selalu berkembang setiap harinya dan selalu semangat untuk bikin konten-konten ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk waktunya. Salam cuan dan see you.